Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News of the Day bersama saya Gilang Podutanaya. Proposal resolusi konflik antara Rusia dengan Ukraina yang disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Forum Sangrila Dialog terus menuai pro kontra. Dalam rapat kerja antara Komisi 1 DPR dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada hari Selasa 6 Juni 2023 lalu, anggota DPR fraksi dari PDI Perjuangan TB Hasanuddin menilai usulan perdamaian dengan Rusia Ukraina dari Menhan Prabowo Subianto dinilai tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Menanggapi pertanyaan tersebut, Menlu Retno Marsudi menegaskan bahwa usulan resmi dari pemerintah Indonesia tetap tidak berubah. Berikut kita simak tanya jawab lengkap antara TB Hasanuddin dengan Menlu Retno Marsudi. Ibu, saya mohon penjelasan karena kami dapatkan informasi dari Forum Sangrila Dialog yang saat itu ya ada usulan solusi dari Bapak Menhan yang menurut hemat kami kebetulan saya pernah bertugas di bawah bendera UN itu ya sebagai militer observer maupun sebagai peacekeeping force begitu di beberapa negara. Usulan itu adalah meminta kedua negara melakukan gencatan senjata dan mundur, ya, membentuk garis demarkasi atau zona demilitarisasi, mundur 15 kilo masing-masing dari garis pertempuran paling depan, begitu, ya. Biasanya dalam kebiasaan-kebiasaan yang kami sering diskusikan dulu waktu masih berpangkat letkol kolonel di UN mission itu, ya, terakhir misalnya kami sebagai sektor commander di utara ketika perang Irak Kuwait itu saya ditugaskan di sana untuk memundurkan pasukan Kuwait dan pasukan Irak, begitu, ya. Itu wajib mundur sesuai dengan keputusan Dewan Keamanan PBB ke garis batas. Kuwait mundur 5 kilo dari garis batas, Irak waktu itu dihukum bukan hanya 5 kilo tapi harus mundur 10 kilo. Karena kalau 5 kilo kemampuan senjata meriamnya masih memungkinkan, begitu. Nah, kalau ada usulan quote and quote dari Indonesia mundur di wilayah teritorinya Ukraina, itu ya rasanya sedikit aneh. Itu kami menjelaskan sebelum Ukraina itu menolak waktu itu, ditanya saya oleh wartawan. Nah, yang pertama, substansi usulan itu tidak sesuai dengan kebiasaan dan etika menyelesaikan problem-problem pertempuran di lapangan. Itu tidak sesuai, itu yang pertama. Yang kedua, apakah ini menjadi keputusan negara, ya, atau menjadi keputusan politik luar negeri yang notabene ibu yang bertanggung jawab dalam hal ini. Dengan segala hormat, ini seperti apa, begitu. Karena apa? Image-nya jadi kurang baik. Yang pertama, dianggap tidak tahu lapangan. Yang kedua, kita masuk pada ranah-ranah yang sesungguhnya kurang tepat. Dan itu sangat merugikan politik luar negeri kita. Ini kami mohon penjelasan dari Ibu, ya, karena apa? Saya tidak membela salah satu negara, tidak, tetapi dalam prosedur solusi yang biasa dipegang oleh UN itu ya kira-kira seperti itu, kecuali terjadi sengketa intern, misalnya Sudan, pertempuran di dalam, lalu ada garis pertempuran dibikin oleh kami, yaitu militer observer gabungan, kemudian dibuat keputusan mundur, begitu. Tapi kalau perang misalnya Irak masuk ke Kuwait, ya harus mundur.
ke wilayah teritorinya. Begitu. 5 kilo minimal. Ini mohon penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai masalah Shangri-La dialog, Bapak. Jadi yang dapat saya sampaikan, Bapak, karena Kementerian Pertahanan adalah juga mitra dari Komisi 1, mungkin ada baiknya juga dilakukan komunikasi langsung dengan Pak Menhan untuk mendapatkan gambaran pandangan yang disampaikan Pak Menhan di Shangri-La dialog beberapa hari yang lalu. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa posisi pemerintah Indonesia tidak berubah. Pertama, penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah itu selalu kita hormati. Dan ini terefleksi dengan baik pada saat ada voting di UNGA mengenai isu yang terkait penghormatan teritorial integrity dan kedaulatan. Yang kedua, call kita selalu please hentikan perang. Dan ini disampaikan Bapak Presiden pada saat berkunjung ke Kiev, ke Moskow, dan baru-baru ini, bulan lalu Bapak Presiden juga bertemu dengan Presiden Zelensky di Hiroshima, dan call ini diulangi. Memang sudah ada beberapa on top of peace plan, Ukraina punya peace plan, kemudian ada beberapa negara yang juga memiliki peace plan. Nah, memang yang menjadi tantangan adalah bahwa peace plan apapun yang diajukan untuk berusaha membantu penyelesaian masalah harus disepakati oleh kedua belah pihak terlebih dahulu. Yang ketiga yang selalu kita sampaikan adalah kita ingin mendapatkan jaminan agar rantai pasok makanan tidak terganggu. Oleh karena itu Bapak Presiden waktu bertemu dengan Presiden Zelensky di Hiroshima mengatakan bahwa Indonesia mendukung perpanjangan Black Sea Green Initiative. Dan kita justru menyampaikan perpanjangannya jangan hanya 2 bulan. Karena kalau 2 bulan uncertainties-nya banyak. Padahal kalau kita sudah bicara mengenai makanan, yang diperlukan adalah certainty untuk jangka waktu yang lebih lama. Itu sudah disampaikan kepada Presiden Zelensky. Dan yang keempat, butir keempat yang terkait dengan masalah Ukraina adalah bantuan kemanusiaan. Pada saat Bapak Presiden ke sana, obat-obatan sudah diberikan dan sekarang komitmen yang masih akan diimplementasikan menunggu saat yang tepat dan kita salurkan melalui beberapa jaringan adalah untuk perbaikan salah satu rumah sakit yang terdampak perang. Jadi 4 poin itu yang menjadi posisi dasar dari pemerintah Indonesia untuk yang Shangri-La. Monggo Bapak ngendiko sama Pak Menhan. Siap Ibu, jadi saya tambahkan, saya sudah cek ada wartawan yang menanyakan. Bagaimana? Ya itu kan cuma saran. Ya memang kalau dari masyarakat biasa saran itu monggo-monggo saja. Tapi kalau dari pejabat sekelas Menhan, saya kira seolah-olah mewakili negara. Padahal kalau kami lihat dari PRIM yang Ibu jelaskan tadi 4 poin ini berarti call yang disampaikan oleh Bapak Menhan itu tidak sesuai dengan call-nya negara. Kira-kira begitu Ibu. Dalam konteks menghentikan perang tadi Bapak, jadi mengenai peace plan, memang tadi saya sampaikan bahwa Ukraina sudah punya peace plan, dan ini yang berusaha untuk didorong terus oleh Ukraina. Sementara RRT juga mengusulkan ada peace plan. Nah memang tadi saya sampaikan, yang ingin saya tekankan adalah any peace plan harus disepakati terlebih dahulu oleh kedua belah pihak. Karena kalau tidak mungkin peace plan ini akan dapat dilaksanakan, Pak. Baik, Ibu. Realita di lapangan itu begini. Pasukan Rusia itu sudah sampai ke daerah, saya lupa, tapi dalam catatan saya ada. Itu lebih dari
32 kilometer masuk. Kalau diminta mundur 15 kilo, itu maka masih tersisa ya, itu 32 dikurangi 15, 17 kilo. Artinya pasukan Rusia masih menguasai 17 kilo di wilayah teritori Ukraina. Kemudian juga pasukan Ukraina mundur ke belakang lagi 15 kilo. Jadi akan lebih banyak kerugian yang dialami oleh Ukraina. Banyak diplomat, termasuk mohon maaf, menanyakan pada saya, para atase militer, ya, menanyakan ini sikapnya bagaimana. Ya kami nanti akan ditanyakan kepada Ibu Menlu, saya bilang. Begitu. Sehingga nanti saya harus jawab bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Menhan itu bukan kebijakan dari negara atau dari pemerintah. Kira-kira begitu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih sudah menyaksikan Top News of the Day. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal YouTube IDN Times. Saya Gilang Padutanaya beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.